Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi 1 Marifah, yang saya hormati Asisten Bapak Pak Bram, dan saya banggakan teman-teman Asosiasi DPD Kabupaten Banyuwangi dan semuanya yang hadir. Ngapunten Ibu Pimpinan, kalau terkait masalah permasalahan desa, yaitu terkait anggaran DD ataupun ADD, sebenarnya teman-teman kepala desa sudah menyikapi. Kemarin kita sudah mengadakan pertemuan juga di Serono, di Sukonatar, tempatnya Pak Edi. Di situ juga dihadiri oleh Pak Bram dan juga dari bidang hukum ya. Tetap bidang, Jadi kalau terkait anggaran ADD, Ibu, Bapak, jadi dampaknya memang sangat dirasakan oleh teman-teman kepala desa terkait penurunannya. Tapi di sini Bapak Bram mencari solusi bersama teman-teman Kades, dan insya Allah nanti akan dilanjut dengan audiensi kita ya Pak Bram ya. Bagaimana untuk anggaran ADD ini tidak terlalu turun drastis. Jadi memang harapan kita semua itu, karena ADD menyangkut nasib dari staf perangkat dan beberapa juga RT RW di dalamnya itu. Jadi kita berupaya bagaimana untuk ADD ini tidak begitu parah. Kalau terkait DD yang memang itu sendiri yang tahap kedua nggak cair, saya seorang kepala desa, ngapunten buat teman-teman desa yang belum cair. Alhamdulillah desa saya sudah cair. Bukan berarti saya itu senang dan meninggalkan teman-teman yang belum cair. Sebenarnya pada eranya untuk Sekdin waktu Pak Ridho sudah menghimbau memang cepat untuk mengajukan anggaran DD yang tahap kedua, karena akan ada aturan yang sangat mengikat. Ketika tidak cepat akan berdampak pada desa yang masing-masing. Sebenarnya kita mengakui itu, tapi kata Mbak Yu saya yang dari Sanggon ya Pak, kok terlalu parah, kok yo tego pemerintahan, gaya aturan sekarang dilakukan sekarang. Mungkin itu aja, karena beliau berpikir untuk anggaran DD sendiri yaitu 1 tahun anggaran. Dan itu sudah ditetapkan. Kenapa kok di tengah perjalanan dan akhir-akhir dari perjalanan untuk pelaksanaan kok nggak bisa dicairkan gitu. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi jawaban tetap adalah usaha. Kalau terkait DD, ngapunten buat rekan-rekan DPD semua, kita sama-sama berjuang, dan alhamdulillah sebentar lagi setelah acara ini kita diberi kesempatan untuk audiensi tentang pembahasan terkait masalah anggaran ADD ini nanti, terutama kita mengacu pada perbuknya, mungkin dengan jembatannya Pak Bram ataupun Ketua Komisi nanti perbuknya bisa dirubah supaya untuk anggaran ADD tidak terlaksana. Mungkin demikian Bapak Ibu, apunten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perwakilan pendamping desa. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya di sini mewakili dua, Ibu, dari pendamping desa juga pendamping koperasi, karena sudah berdiri di dua kaki. Bapak Ibu, begini yang kami hormati. Pertama, kami juga masih berhubungan dengan teman-teman pendamping desa terkait dengan rata-rata hari ini kan desa masih kesulitan menentukan berapa, kalau kita bicara yang real, siltap dari perangkat desa. Karena sampai tanggal 29 hari ini PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur juga belum terbit. Cuman dalam paparan melalui Zoom itu sudah disampaikan bahwa nanti dana desa itu kan dibagi untuk desa mandiri, desa maju, desa berkembang, sangat tertinggal dan sebagainya. Kurang lebih rata-rata hanya 350 itu yang alokasi. Yang unalokasi, yang artinya tidak bisa digunakan untuk desa, itu yang digunakan untuk koperasi desa Merah Putih, jumlahnya jauh lebih besar. Nah, pengaruhnya sebenarnya
kami pernah berdiskusi dengan beberapa kepala desa. Pengaruhnya sebenarnya kan inti titik poin yang memberatkan di desa itu bukan pengalihan dari pembangunan nanti untuk koperasi, toh koperasi ada di desa tersebut, tapi pengaruhnya terhadap perhitungan pendapatan siltap itu. Karena aturan sampai hari ini ketika belum diubah oleh pemerintah tentang PP 11 itu komposisi 70-30 itu tidak bisa disikapi. Berapapun uang yang digelontor oleh pemerintah daerah untuk menaikkan siltap itu akan terbentur oleh regulasi PP 11. Artinya kami mendorong bahwa bukan hanya kebijakan terkait bagaimana menganggarkan keuangan, tapi dari pihak DPR atau itu juga menyuarakan kepimpinan mungkin di pusat atau bagaimana untuk merevisi terkait peraturan-peraturan tersebut. Hari ini itu yang sangat mengunci Bu, PP 11 itu, di mana komposisi 70-30 itu sulit untuk diubah manakala itu tidak ada perubahan. Itu yang menjadi kegelisahan desa. Karena ketika dana desa turun, belanja desa otomatis berkurang, maka otomatis penghasilan kepala desa dan sebagainya yang disampaikan Pak Rudi tadi juga akan sangat berkurang. Kami sempat secara informal Bu, menyampaikan kepada waktu diskusi itu bagaimana kalau kan alokasi dana desa itu minimal 10% dari, kalau mungkin saya tidak salah, dari DAU setelah dikurangi DAK. Artinya kita pakai 10. Bagaimana kalau menyikapi itu di Banyuwangi, kami ya meskipun nggak sama, tapi nilainya itu tidak turun terlalu jauh sehingga akan memprosentase. Anggaplah seperti ini, kalau tahun kemarin itu ADD Banyuwangi itu hanya 10%, maka tahun ini dengan nominal yang tidak terlalu turun itu bisa naik lebih dari 10%. Tapi konsekuensinya memang penganggaran daerah ada yang direfocusing. Nah, seperti kata Pak Rudi tadi, mungkin mohon maaf anggaran-anggaran yang dirasa bisa direfocusing seperti rapat dan sebagainya itu mungkin ditambahkan untuk ADD. Kalau tadi disampaikan Bu Ida kalau tidak salah 133 ya. 133 padahal pengusulan awal itu hampir 169 kan berkurang hampir 30 miliar. Itu kalau untuk menambah siltap Bapak Ibu perangkat luar biasa. Apalagi UMK Banyuwangi kan sudah ditetapkan kalau tidak salah sekitar 2,9 ya. 2,9. Hari ini kalau dengan hitungan tidak berubah, banyak perangkat desa yang hitungannya di bawah UMK. Ini real. Nah, di sisi lain, ini terkait dengan itu kami usulannya itu bagaimana mendorong perubahan regulasi. Yang pertama yang minimal menyuarakan, yang kedua bagaimana dari daerah punya political will menaikkan nilai ADD meskipun nggak terlalu besar, tapi ya ini menjadi angin segar bagi desa ketika bisa agak sedikit naik. Kemudian yang terakhir dari kami juga terkait dengan koperasi desa, ini juga banyak masalah, bukan banyak masalah sih, masih beberapa kendala di desa, nggak punya lahan dan sebagainya. Memang pernah diadakan rapat di BPKAD. Tapi kami juga mendorong agar begini, desa itu kalau dilepas sendiri, seperti contoh begini, desa nggak punya lahan, adanya milik perhutani gitu ya, perhutani atau milik pemerintah provinsi. Kalau desa harus bersurat sendiri ke perhutani, desa menyurati BUMN, itu kan ibaratnya anak kecil dilepas oleh orang tuanya. Kami berharap itu di kolektif kabupaten, untuk kabupaten itu yang bisa menemui secara bersamaan BUMN atau pihak-pihak di dinas provinsi. Karena kami mengalami ternyata sampai hari ini sudah sekian bulan belum ada belum ada progres yang bisa signifikan. Informasi terbaru baru daerah itu baru bisa kabupaten baru bisa meng-ACC aset kabupaten yang dipakai koperasi desa Merah Putih itu tidak lebih dari 6 titik kalau tidak salah. Nah, ternyata hambatan birokrasi ini yang masih perlu harus dicarikan solusi. Desa kayaknya seperti berjuang sendiri, sudah ADD-nya berkurang, DD-nya berkurang, disuruh mencari aset atau lahan. Nah, saya kasihan juga dengan Bapak Kepala Desa hari ini
Ya untungnya Bu, ini anekdot aja ya. Untungnya pembangunan itu dikawal Koramil. Kalau enggak, kepala desa itu mesti didatangi LSM. Karena kepala desa itu rapnya juga nggak tahu. Ini murni PT Agrinas dan Koramil. Kepala desa tapi tetap didatangi. Ini berapa biayanya dan sebagainya. Untungnya dikawal Koramil, nggak ada yang berani datangi. Kalau enggak, saya nggak tahu. Kepala desa ini mungkin malah nggak berani ngantor ini sembunyi terus. Jadi itu yang bisa kami tambahkan. Kami mohon agar Satgas di tingkat kabupaten bisa lebih mengayomi desa, tidak dilepas sendiri untuk hal pencarian lahan. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Sementara dari kami, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.